Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa kelas 8 SMP Pesantren Taufik Al-Jadi. Di sini Pak Ulum akan membahas materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Kalau di buku kalian itu bisa disimak di halaman 232 sampai halaman 238. Nah, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan itu, kalau kamu perhatikan di halaman 232 itu ada Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda inilah yang menjadi tonggak awal semangat persatuan kebangsaan, semangat pemuda Indonesia untuk mengusir penjajah dari negeri Indonesia secara bersama-sama. Para pemuda sudah sadar bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan sakit yang luar biasa akibat dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa asing, mulai dari bangsa Spanyol, bangsa Portugis, dan yang terakhir adalah bangsa Belanda. Adapun latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun yang untuk faktor internal yang pertama yaitu perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, berkembangnya organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan, dan yang terakhir adalah berkembangnya berbagai paham baru. Adapun faktor internal yang pertama yaitu perluasan pendidikan. Nah, perluasan pendidikan ini merupakan bagian dari politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901. Nah, ini merupakan politik hutang budi atau balas budi. Karena apa? Van de Venter mengkritik pemerintah Belanda yang sudah memeras rakyat Indonesia sekian ratus tahun, dan itu menimbulkan rasa keprihatinan sendiri di sebagian masyarakat Belanda, terutama Van de Venter ini. Beliau mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi kepada bangsa Indonesia. Adapun balas budi yang diusulkan yaitu edukasi, imigrasi, dan irigasi. Ketiga program tadi memang sudah diterapkan oleh pemerintah Belanda sebagai bentuk balas budi kepada Indonesia. Tapi pada kenyataannya, pelaksanaannya itu banyak penyelewengan. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda sendiri. Imigrasi transmigrasi untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Ikulah Belanda. Pancen kampret Belanda iki yo. Mau heran tapi kok Belanda. Embuh. Tapi ya kuwi segi positifnya dengan adanya pendidikan itu bisa membuka wawasan luas bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya terlahirlah organisasi-organisasi pendidikan yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Untuk faktor yang kedua yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Setelah sekian ratusan tahun perjuangan melawan penjajah itu hanya blok-blok daerah dan banyak mengalami kegagalan, akhirnya pada abad 20 corak perjuangan bangsa Indonesia itu sudah berubah menjadi perjuangan secara nasional. Nah, corak perjuangan nasional itu sendiri bangkit setelah adanya Sumpah Pemuda. Yang ketiga yaitu rasa senasib sepenanggungan. Kita tahu bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia itu secara keseluruhan merasakan sakit yang sama, yaitu apa? Sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Nah, setiap daerah wilayah Indonesia itu berbagai daerah rasanya sama lorone, akhirnya mereka apa? Ya wes piye carane kita bersama-sama bisa melepaskan dari jajahan negara Indonesia. Adapun faktor internal yang keempat yaitu adanya perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Jadi di berbagai daerah itu ada beberapa organisasi. Contoh di Jawa Timur ada NU,
di Jawa Tengah ada Muhammadiyah, terus ada juga namanya Persis, ada juga Jamiatul Wasilah. Nah, organisasi-organisasi yang berdiri inilah itu punya peran yang luar biasa terhadap semangat kebangkitan nasional. Karena mereka membentuk suatu organisasi juga perkumpulan orang-orang yang luar biasa, punya apa ya, pola pikir yang hebat, punya pendidikan yang bagus, dan punya semangat juang yang luar biasa gitu. Lebih tepatnya bisa kamu waca dhewe, mosok gedhe njadak ndaluk diobrak-obrak lagi gelem maca. Terus sing nomor lima itu adalah perkembangan berbagai paham baru. Jadi ada beberapa paham baru yang masuk ke Indonesia seperti pan-islamisme, ada juga nasionalisme, ada liberalisme, ada sosialisme, dan juga demokrasi. Nah, perkembangan paham-paham baru yang digeluti oleh beberapa orang di Indonesia itu ternyata menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Dan berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan Indonesia gitu. Pengen ngerti apa wae mau iso digoleki dhewe ning HP-ne. Duwe HP dienggo belajar ora gur dienggo ngegame wae ambek TikTokan. No. Dan terakhir, paham dari luar itu faktor eksternalnya yaitu ada berbagai peristiwa pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Negara kecil itu bisa kok melawan penjajah dari negara besar, khususnya Belanda itu. Ibarat gajah dilawan semut. Kalau kita mau belajar dari bangsa Jepang itu, wong Asia kok iso ya menang karo Rusia. Lah itu. Nah, menjadi semangat bahasa Indonesia untuk mencontoh semangatnya Jepang iso ngalahke Rusia. Yang kedua yaitu berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Jadi pada saat Indonesia dijajah itu enggak hanya Indonesia aja yang negara terjajah. Ada juga di beberapa negara lain merasakan yang sama, yaitu dijajah oleh bangsa Barat. Contoh saja itu di India. India itu dijajah oleh Inggris. Nah, berkat semangatnya luar biasa yang dipimpin oleh tokohnya yang terkenal namanya siapa itu? Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah itu bisa mengalahkan mereka, bisa mengalahkan Inggris dan akhirnya India bisa merdeka. Ada juga di Filipina itu berkat pimpinan dari Jose Rizal, mereka bisa melepaskan diri dari jajahan Spanyol. Wes ngene tak pertemuan dina iki. Monggo disinani dhewe wis gedhe, ora usah ndadak diobraki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.